Ini punya saya, ini punya saya. Itu sampai jadinya ya kita nggak pakai pemasaran, sudah Maduranya itu udah kesini langsung. Udah kesini langsung. Ya. Tapi sekarang kalau sekarang yang saya cerita sekarang ini batik Madura itu memang pertama konsumen kita orang Madura. Terus waktu tahun berapa ya Pak Bin Bupati Pak itu Pak ya itu kita dipromosikan karena orang Sidoarjo sendiri nggak tahu. Yang tahu Sidoarjo ya Pak orang Tambak tadi. Ya orang pegawai budaya opo sih pada Sidoarjo jadi pada tidak tahu. Ya. Terus Pak Bupati Pak Bin Darso itu yang promosikan sampai kemana-mana. Akhirnya orang Sidoarjo sendiri tahu batik Sidoarjo dan lagi di luar juga tahu terkenal. Tapi kalau Pak Saiful ini kan orangnya memang petambak, sudah tahu nggak pakai dipromosikan, dia udah zaman dulu udah pakai batik Sidoarjo karena dia orang tambak dan lagi sewek-sewek sarung-sarungnya punyanya dia atau punyanya mbak-mbaknya dia itu disimpan sampai sekarang. Jadi dia punya dokumen-dokumen malah Pak Saiful itu yang punya dokumen batik Sidoarjo. Dari awal suka dan lagi istrinya juga suka. Mengenai bahan-bahan pembuatan batik dan alat-alatnya sendiri itu apa? Kalau kita nggak bisa buat itu ya bahan-bahannya, kita ya minta dari Pekalongan itu tadi atau Solo itu tadi semua dari sana. Iya. Yang Solo, yang Pekalongan nggak tahu dari mana, pokoknya kita sudah sana. Iya, kita ke sana Iya. kita transport ke sini. Iya. Sana kan pusatnya memang. Iya. Terus pas saja Bu biasanya? Ya ini malam, nah itu malamnya habis. Biasanya tumpuan segini habis itu belum datang, malamnya lempengan gini. Pasti itu ibunya ngirim dari sini pasti banyak. Iya banyak, empat apa ya, berapa kilo gitu, 100, 200, 300 ton, apa, pokoknya itu kirim sini. Zaman waktu saya sekolah ya ingat, sekarang udah tua itu udah sering. Bagaimana Pokoknya kirim duit di harganya sekian. Nah, kalau zaman saya sekolah ya masih ingat benar. Bagaimana cara ibu buat mempromosikan produk-produknya seperti jari-jari, sarung-sarung kayak gini Bu? Apakah ibunya jual di toko sendiri atau gimana? Oh kalau sekarang yang saya ceritakan ya, sekarang saya kan udah terkenal. Sebetulnya yang kirim itu ada lagi ibu saya, orangnya lagi keluar. Itu yang kirim ke Surabaya. Jadi pusatnya di Pabean dibeli orang Madura atau dibawa ke Jakarta atau dibawa ke luar Jawa. Itu yang karena kirimnya grosir ya, apa kodian ya. Ya kalau yang pegawai-pegawai gini yang di sini kemarin pesen 100 biji untuk pegawai-pegawainya, untuk kantor. Ada yang 60, itu yang sekarang tambah, alhamdulillah ya tambah rame lah. Kalau dulu melulu orang Madura sama orang yang tambah-tambah tadi, tapi yang alusan kalau yang tambah-tambah itu. Kalau yang Madura ya sudah kewalahan karena apa? Zaman dulu kan belum ada batik
batik ini belum sama terkenal. Batik Madura itu yang langsung. Sekarang kan udah banyak batik macam-macam. Nah, sekarang malah dirusak sama printing. Kalau kita punya motif itu sudah di printing. Printing itu apa? Printing itu mesin. Oh ya, Ganjab lagi mesin. Jadi kita punya motif ini udah di printing di. tapi kualitasnya beda Beda. Tapi sekarang printing dikualitaskan lebih bagus lagi, balak-balik. Tapi nggak awet. Cuman itu tak nggak awet. Kalau ini turun temurun, umpama saya nang baby ini, saya punya anak laki atau anak perempuan, saya kasih. Saya buatkan gendongan. Terus dia sekarang udah kuliah kan, udah menikah ya, Dia menikah punya anak dikasihkan sama dia. Itu masih ada. Dan lagi ya masih awet dan lagi gendongan ini digendong, habis digendong kena zaman dulu kan kena nggak ada pampers ya. Dicuci, habis dicuci pakai lagi, pakai itu pun tuh masih ada. masih awet ya Bu ya. Mengenai omset sendiri, kisaran sebulannya itu rata-rata berapa ya Bu? Ya itu saya nggak punya pembukuannya ya, tapi kita kirim ke toko itu seminggu 2 kali itu 80, 160, kadang seminggu 200. Bedanya sama yang batik lain itu sama batik sendiri itu apa? Adik lain yang mana? Motifnya misalnya Oh, kalau kita memang konsumen kita kan orang Madura, jadi warnanya nyolok-nyolok seperti itu. seperti Kalau merah. bilang Madura angkrem. Jahe tok ya, kopi ini jahe. Hah? Kompor mati. Oh, iya cilik mentah nggak suka orang Madura. Terus sekarang orang Jakarta mulai dulu kan suka muda-muda. Kalau muda-muda itu suka gitu sampai warna alam. Sekarang enggak. Yang ditiru orang Madura yang angkrem-angkrem. Jadi orang Jakarta kan ya bukan orang Jakarta sih. Pokoknya yang waktu kita pameran di Jakarta itu kita minta yang hitam-hitam angkrem-angkrem. Yang laris itu yang gelap-gelap, yang kelihatannya ninya banget. Itu sampai kemarin anak saya itu, tapi memang harganya mahal tadi dia nggak cari ini, cari yang motifnya yang aneh gitu. 1,5 juta, 1 juta, tapi ya satu kain. Kebetulan di sini nggak ada, belum jadi. Untuk mengenai langkah-langkahnya sendiri itu dari kain putih polos ya Bu? Iya kain putih. Terus caranya gimana dari awal? Ya putih itu dicuci lagi, habis cuci terus dibatik. Batik ya kalau Langsung di sini dikanji, kalau dikanji terus biar malamnya nanti kalau dilorot biar cepat, biar gampang. Satu kain batik itu biasanya berapa lama misalnya? Kalau niatnya bener ya seminggu, kalau nggak niat ya tidur dulu. Kayaknya panjangnya tuh kan? Kalau 1 bulan. Kalau buat baby ini 2 meter seperempat, kalau baju ini 2 meter 35. Kalau kain panjang 2 meter seperempat. Kalau sarung 2 meter. Yang laris sekarang sarung. Untuk nulis batiknya sendiri itu digambar langsung Bu? Semula digambar karena kita ya udah bertahun-tahun ya dia tinggal shred gitu aja Saya ada udah pengalaman ya semua sering diasah ya seperti itu. Makanya kalau otaknya nggak diasah ya tidur. Bukan nggak ada orang bodoh nggak ada karena otaknya nggak diasah. Kalau saya komputer karena saya males ya saya nggak bisa. Karena apa? Ya males itu aja. Sebenarnya bisa, tapi karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan sekali. Susah nggak sih Bu? Batik nulis gitu? Enggak, ya seperti nulis gitu. Kalau bagi orang awam sendiri kalau mau belajar gini susah. Ya anak TK termasuk. Anak TK kan dipelajari. Gitu. Ya seperti itu pemula. Terus mulai kelas 1 tegak bersambung. Yang Latin itu tegak bersambung. Zaman dulu kan ya seperti itu. Persis. Kalau sudah ahli kan udah uret. Terima kasih Bu. Ya, cukup itu aja. Iya.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf, kalau habis gini udah habis kerja. Terima kasih banyak. Ya. Tadi ada anak SMP SMA. Orang sini tapi yang mampu juga kurang mampu itu dan itu yang punya yang nambah mahal bagi dia itu kalau bagi orang sini kurang mampu Ini waktu aku dulu berarti batik tulis itu bukan banyak orang-orang mampu aja yang bisa beli. Iya.